Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gesta Parezi dengan NIM 2024 31110. Hari ini saya ingin membuat video terkait penjelasan terhadap eh, laporan praktikum kedua, di mana kita di sini disuruh untuk membuat codingan dengan output seperti ini yang saya lampirkan. Oke, yang pertama itu kita membuat kelas biasa. Namun di sini kita menggunakan 4 kelas, dan di kelas pertama ini merupakan super kelas, yaitu kelas induk, yang dimana kita ini akan memasukkan 3 atribut pokok, yang dimana 3 atribut ini bakalan muncul di ketiga kelas yang bakalan kita kita kerjakan, yang dimana di sini ada nama, NIP, sama gaji pokoknya. Lalu di sini merupakan konstruktornya dari 3 atribut ini. Lalu ini ada getter untuk nama, NIP, dan gaji pokoknya. Lalu di sini ada setter untuk enkapsulasinya nanti. Ini mana logikanya di sini itu yaitu apabila nilai gaji itu kurang dari 0, maka sistem akan menampilkan pesan error gaji pokok harus lebih besar dari 0. Dan penjelasannya akan saya jelaskan selanjutnya di main Java. Lalu di sini untuk public void tampilan info ini untuk menampilkan info tentang nama, NIP, dan gaji pokok. Kita lanjut di kelas yang pertama, yaitu kelas staff, yang merupakan kelas turunan dari pegawai. Di sini kita menambahkan atribut baru, yaitu jumlah kehadiran. Kenapa kita tambahkan di sini? Karena jumlah kehadiran ini nggak muncul di setiap kelas. Jadi kita tambahkan manual. Di sini tinggal masukin aja staff string NIP, double gaji pokok, dan integer jumlah kehadiran. Ini super adalah untuk ini untuk apa ya? Untuk kita memanggil atribut induk yang ada di sini. Maka kita pakai super. Lalu di sini kita untuk yang baru aja kita masukin, yaitu atribut jumlah kehadiran, dan di sini tuh getternya. Lalu ini untuk menampilkan info di eh, line super, yaitu line atribut induk. Dan di sini kita membuat eh, sistem perintilan yang baru untuk atribut baru. Lanjut kita ke kelas yang kedua, yaitu manager. Ini sama, masih merupakan turunan dari kelas pegawai. Namun di sini kita diminta untuk menambahkan tunjangan jabatan, bukan jumlah kehadiran. Sama aja seperti sebelumnya, cuman ini bedanya kita masukin tunjangan jabatan aja. Sama, ini masih menggunakan super untuk mengambil atribut induk. Sini untuk menampilkan info dari supernya, atribut induk. Lalu di sini untuk menampilkan atribut baru yang baru aja kita tambahin, tunjangan jabatan. Lalu yaudah, kita lanjut ke eh, kelas terakhir, yaitu eh, kelas direktur. Sama, masih turunan dari kelas pegawai. Namun di sini kita diminta untuk memasukkan 2 atribut baru, yaitu tunjangan jabatan sama fasilitas. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya, tinggal ditambahin aja kan. Ini tunjangan jabatan, lalu ini fasilitas. Terus di sini kita tinggal masukin aja tunjangan jabatan sama fasilitasnya. Terus ini untuk atribut induk. Di sini ya untuk atribut yang baru aja kita tambahin. Lalu di sini untuk menampilkan info info dari atribut induk, dan di sini untuk info untuk atribut yang baru aja kita tambahin. Lanjut kita ke kelas main. Yang di sini tuh langsung aja kita ke intinya aja. Yang dimana ini ada untuk membuat objek dari masing-masing kelas yang udah kita bikin atributnya tadi kan. Ini nggak perlu kita menceng-menceng harus buat ini lagi, nggak, tinggal kita masukin aja apa objeknya. Kayak yang diminta kan di sini ada, di staf itu ada Samuel, terus NIP-nya segini, kita masukin aja semuanya sesuai yang diperlukan. Lalu ini untuk menampilkan informasi dari masing-masing kelas. Ini kelas staff, manager, direktur yang bakal kita print nanti. Di sini untuk uji enkapsulasinya.
yang seperti yang aku jelasin sebelumnya. Sebentar. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, apabila ntar gaji pokok itu kurang dari nol, maka sistem akan ngeprint error. Untuk gaji pokoknya harus lebih besar dari nol. Lalu di sini untuk eh, menampilkan pesan data Samuel setelah melakukan percobaan perubahan. Nah, ini untuk output yang sesuai dengan eh, ketentuannya sama, dan juga untuk menguji logikanya ini kita bakal lakukan nih, apabila eh, nilai gaji yang kita bakal ubah itu positif, maka dia otomatis akan berubah di sini mengikuti data yang baru, bukan data yang pertama. Kalau tadi kan kita ngeprint tuh masih data yang pertama kan. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan laporan praktikum yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.